Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita barusan melaksanakan jamiah tahlil. Di dalam jamiah tahlil itu isinya yaitu mendoakan orang yang sudah mati dan mendoakan orang yang masih hidup. Perbuatan jamiah tahlil ini kalau di kitab saya yaitu di dalam kitab Nurjati itu adalah perjalanan kemuliaan. Karena di dalam perjalanan kirim doa itu hukumnya baik, bagus, benar dan mulia. Di dalam jamiah tahlil ini entar diisi dengan tausiah beberapa menit. Judulnya, temanya yaitu adalah kala. Kalau malam Senin yaitu lam. Ini kelanjutannya yaitu kala. Kitab Nurjati itu di dalam kala itu. Karena kala itu udah tercantum di dalam kitab Nurjati dan kitab Pancorep Sejatining Urip. Kita semua ini dalam perjalanan semua. Kita semua ini hidup di dalam perjalanan. Karena Sang Pencipta itu udah membukakan di dalam jalan. Karena kala itu maknanya, kaf jaberka maknanya pembuka, lam jaberla maknanya jalan. Jadi kita semua ini hidup di dalam pembuka jalan. Kita semua ini hidup di dalam pembuka jalan. Karena di dalam pembuka jalan itu bermacam-macam ragam. Karena kita semua ini ada di dalam pembuka jalan hidup. Ada pembuka jalan mati. Ada pembuka jalan sengsara. Ada pembuka jalan kebahagiaan. Dan ada pembuka lagi. Dan ada jalan-jalan lagi. Jadi kita semua ini kehidupan di dalam dunia ini semuanya adanya di dalam pembuka jalan. Jadi kita semua ini hidup di dalam pembuka jalan.
Pembuka jalan apa itu para jamaah? Jalan kehidupan. Alhamdulillah, di samping saya ini jawabnya dengan tegas. Itu 100. Jalan pembuka kehidupan. Kita semua ini hidup di dalam pembuka jalan kehidupan. Kehidupan umat manusia itu bermacam-macam ragam. Umat manusianya itu bisa bergerak. Umat manusianya itu tidak bisa bergerak. Itu semuanya ada satu titik. Kita semua ini ingin bergerak, itu yang menggerakkan itu satu titik. Jadi kita semua ini harus menjaganya satu titik itu. Kita semua ini berjalan dari rumah ke sini menuju ke pengaosan atau jamiah tahlil. Itu yang menggerakkan itu adalah satu titik. Makna satu titik itu paham atau tidak para jamaah? Ada yang paham, ada yang belum. Keduanya ini apakah harus dijawab keduanya? Apakah salah satu para jamaah? Oh, keduanya. Kalau dijawab keduanya, entar saya yang bingung. Bingungnya bagaimana? Entar saya ditarik ke sini, ditarik ke sini. Jadi harus salah satu saja. Entar saya jawab yang kurang paham. Lalu entar saya pertanyakan yang paham. Jadi saya mempertanyakan yang paham dulu. Pahamnya tentang apa para jamaah? Saya pertanyakan satu titik itu dibilangnya paham. Jadi saya pertanyakan pahamnya satu titik itu letaknya di mana para jamaah? Alhamdulillah, yang pertama jawabannya satu titik itu di hati. Itu benar dan 100, jangan di dunia. Karena umat manusianya itu yang bergerak, yang menggerakkan itu adalah hati dan pikiran. Jadi saya yang kurang paham tadi, itulah jawabannya. Satu titik itu yang menggerakkan kita itu adalah hati dan pikiran. Karena hati dan pikiran itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena satu paket. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan pembuka. Pembuka hati, pembuka pikiran. Pembuka hati dan pembuka pikiran itu rasanya bagaimana para jamaah? Alhamdulillah jawabannya hidup. Ya kalau hidup dipastikan memiliki hati, memiliki pikiran. Kan tadi saya pertanyakan satu titik itu yang menggerakkan itu adalah hati dan pikiran. Lalu saya pertanyakan lagi hati dan pikiran itu sebabnya apa bisa ada rasa? Lah rasanya itu gerakan, jangan hidup. Ya kalau hidup karker juga hidup. Tapi nggak ada gerakan. Karena di dalam kaf jabar ka maknanya membuka, lam jabar lam maknanya jalan. Kita semua ini hidup di dalam perjalanan hati. Perjalanan hati itu ada rasa, itu karena ada gerakan.
Bila ada gerakan itu memiliki apa berjamaah? Kan bingung jawabannya. Ya kalau hati lan pikiran memiliki gerakan, berarti umat manusianya itu memiliki bersyukur. Bersyukur umat manusianya itu memiliki gerakan. Lalu dilanjutkan, bersyukurnya memiliki barokah. Lalu dilanjutkan lagi, memiliki rasa. Lalu dilanjutkan lagi, memiliki hati dan pikiran. Lalu dilanjutkan lagi, memiliki kehidupan di dalam dunia ini, diri umat manusianya. Bila tidak memiliki kehidupan di dalam dunia ini, entar umat manusia itu tidak merasakan apa-apa. Jadi kita ini membahasnya tentang hati dan pikiran, barokah, bersyukur, rasa. Lalu nerima. Lah nerima itu letaknya di mana para jamaah? Kok hati dan pikiran? Ada diri umat manusia. Ya sebenarnya itu letaknya nerima itu adanya di hidup. Benar atau tidak para jamaah? Ya kalau nerimanya tidak di hidup, entar mau mati ya. Kuncinya umat manusianya itu nerima itu adanya di hidup. Yang pertama kali saya nerima hidup, lalu nerima bersyukur, nerima barokah, nerima rasa, lalu hati dan pikiran, rasanya di hati dan pikiran, lalu di diri umat manusia, lalu nerima lagi. Jadi yang paling enak itu nerima atau bersyukur para jamaah? Kok ada dua-duanya? Ya kalau nerima pasti bersyukur. Kalau bersyukur berarti nerima. Jadi jawabannya seperti itu. Jangan kedua-duanya disebut kanan atau kiri. Karena segala sesuatu umat manusia, kehidupan-kehidupan di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia, itu pasti ada kanan dan kiri. Karena di dalam huruf to itu maknanya ing dalem, to jabar to maknanya penjelasannya. Gusti Allah telah menjelaskan terhadap umat manusia. Umat manusianya itu di dalam perjalanan-perjalanannya itu kehidupannya itu dipastikan kanan dan kiri. Itu udah takdirnya, udah kodratnya umat manusianya itu di dalam perjalanannya itu kanan dan kiri. Kenikmatan-kenikmatan pun kanan dan kiri. Karena umat manusianya itu sifatnya itu penasaran semua. Karena sifat umat manusianya itu kurang, tabiat umat manusianya itu kurang, lalu bentuk wujudnya juga kurang. Jadi segala sesuatu umat manusia di dalam huruf B, Gusti Allah nyiptakan badan manusia huruf iko, anu bagus, anu bener, anu blesak. Lalu tabiat manusia huruf iko, anu bagus, anu bener, anu blesak. Lalu sifat manusia huruf iko, anu bagus, anu bener, anu blesak. Lah keblesakan umat manusia itu adanya dikurang. Kalau umat manusianya jalannya satu itu kurang nikmat, jalannya dua itu pasti nikmat. Berarti umat manusianya itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya jalannya dua, yaitu kanan dan kiri.
Bila umat manusianya menjalankan sebelah saja, pasti penasaran di sebelahnya. Lalu di sebelahnya lagi menjalankannya, lalu ingin sebelahnya lagi. Karena umat manusianya itu dipastikan jalannya kanan dan kiri. Kadang baik, kadang tidak. Kadang nerima, kadang tidak. Jadi umat manusianya itu dipastikannya kehidupannya itu jalannya dua. Karena kalau satu jalur umat manusia itu tidak bisa. Karena umat manusianya itu ditakdirkan, dikodratkannya itu jalannya dua. Di dalam perjalanan hati, perjalanan pikiran. Contohnya, kalau yang dilarang pasti penasaran. Kalau yang tidak dilarang pasti ogah-ogahan, endah-endahan, nggak dipikiri. Kalau yang dilarang pasti dipikiri. Entar rasanya bagaimana? Itu entar rasanya bagaimana? Pasti ingin menyicipi yang dilarang itu. Lalu umat manusianya itu yang dilarang itu lalu mengicipi. Lalu rasanya, oh begini ya. Lah berarti umat manusianya itu segala sesuatu itu semuanya penasaran, jalannya dua. Udah tahu itu dilarang, tapi penasarannya lebih tinggi, ingin menyicipi. Berarti umat manusianya itu udah dikasih tahu, pasti itu melanggar. Kalau umat manusia sifatnya seperti itu. Karena dari asal usul Nabi Adam alaihi salam, contohnya, hei Adam, aku berpesan kepadamu, janganlah mendekati nafsu. Tapi Nabi Adam itu di dalam larangan-larangan Gusti itu dipastikan penasaran, lalu mau melakukan nafsu. Berarti dari asal usul lalu keturun kita ini, bila yang dilarang dipastikan penasaran, ingin menyicipi. Contohnya, kalau orang mabok ini rasanya bagaimana ya? Nah, kalau yang udah terbiasa, ya biasa, ingin meninggalkan. Tapi kalau yang belum merasakan penasaran. Berarti orang mabok ingin berhenti, tapi yang belum mabok ingin menjalankan yang mabok itu. Kebanyakan, tapi tidak keseluruhannya. Berarti yang dilarang itu dipastikan penasaran. Itu udah takdirnya, udah kodratnya umat manusia itu seperti itu. Karena segala sesuatu umat manusia itu tergantung di dalam kitab Nur Jati. Nur itu cahaya, jadiku diri umat manusia. Tergantung perjalanan cahaya jadi diri umat manusianya. Mengambilnya yang mana? Kanan atau kiri? Kalau kiri kurang bagus, kalau kanan itu bagus. Tapi kebanyakan orang, kalau umat manusia, hobinya itu kebanyakan itu yang kiri. Kalau yang kiri itu serba bahagia. Tapi kalau yang kanan butuh keimanan, butuh ketawakalan, butuh keyakinan. Tapi kalau yang kiri tidak ada keimanan, tidak ada keyakinan, tidak ada ketawakalan. Cuman adanya senang. Benar atau tidak para jamaah? Lah kalau jawabannya benar, contohnya seperti apa para jamaah? Oh, contohnya yang tidak. Ya kalau contohnya yang tidak itu harus ada bentuk wujudnya. Yang tidaknya itu apa? Seperti judi atau minum-minuman
atau mengadu ayam, mensabung ayam, itu harus disebut. Jangan yang tidak. Kalau yang tidak enggak ada bentuknya, apakah ada bijiannya para jamaah? Dipastikan tidak ada. Berarti kita semua ini mengetahui tentang perbuatan-perbuatan umat manusia. Ini yang baik, ini yang buruk. Cuman umat manusianya itu kebanyakannya udah tahu, pasti sering dilakukan. Itu dipastikan bahwa udah tahu tentang perjalanan ini salah, pasti tetap dilakukan. Itu kebiasaan umat manusia, tapi tidak keseluruhannya. Contohnya korupsi. Di dalam kitab bahwa korupsi itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar, tapi tetap dilakukan. Contohnya berzina. Di dalam kitab itu dilarang, tapi tetap dilakukan. Lalu berjudi, lalu minum, lalu mencuri, lalu mensabung ayam. Semuanya dilarang oleh agama, oleh kitab, bahwa perbuatan itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Tapi oleh umat manusia tetap dilakukan. Lalu segala sesuatu perbuatan umat manusia sifatnya sikut kanan dan kiri, menfitnah kanan dan kiri, menghujat kanan dan kiri. Itu di dalam agama dilarang, di dalam kitab juga dilarang. Tapi semuanya itu tetap dilakukan oleh umat manusia. Berarti umat manusianya itu makhluk yang paling membingungkan. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusia makhluk yang paling membingungkan, udah tahu salah tapi tetap dilakukan. Kalau yang tahu benar itu jarang-jarang. Karena umat manusianya itu terciptanya dari 4 inti, yaitu inti tanah, inti api, inti nur, inti cahaya. Itu dari Nabi Adam. Kalau dari kita semua ini terciptanya dari nafsu dan keinginan. Berarti bahan kita ini tidak ada yang baik. Semuanya kurang. Nafsu itu kurang. Keinginan juga kurang. Berarti bahan kita ini semuanya kurang. Terciptanya kita ini dari turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Berarti 4 inti dari Nabi Adam alaihi salam menitis ke kita. Berarti titisan-titisan Nabi Adam alaihi salam itu nafsu dan amarah, kebaikan dan kebijakan, itu menempel ke diri kita. Kalau bahan kita ini hanya nafsu dan keinginan. Kalau nafsu itu tidak ada batasnya. Kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Berarti umat manusianya itu bahannya kurang baik. Tapi kalau bahannya Nabi Adam alaihissalam itu ada yang baik. Kebaikan dan kebijakan. Kalau baik pasti bijak. Kalau bijak pasti baik. Lalu ada sebelahnya lagi. Bahannya dari inti api dan inti tanah. Inti tanah itu nafsu, inti api itu amarah. Berarti amarah pasti ada nafsu, nafsu juga pasti ada amarah. Berarti kita semua ini berarti bahannya itu kurang baik dari nafsu dan keinginan. Jadi kita semua ini kehidupan di dalam dunia ini turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam, karena bahannya itu dari nafsu dan keinginan. Kita semua ini bila nafsu itu tidak ada batasnya, bila keinginan itu tidak ada batasnya, itu dari asal usul bahan kita.
berarti itu real dan nyata. Bila ada umat manusianya itu keinginannya itu tidak ada batasnya. Kalau bahasa Cirebonnya itu tidak ada tungtungannya. Tungtungannya itu tidak ada batas-batasnya. Jadi kita semua ini harus berjalan, memegangnya jangan dari bahan kita. Berjalannya itu dari bahan Nabi Adam alaihissalam, supaya ada kebaikan, supaya ada kebijakan. Jangan mengikuti yang sebelahnya, yaitu nafsu dan amarah. Berarti keempat bahan Nabi Adam alaihissalam telah menempel ke diri kita. Berarti kita ini harus memegangnya ke apa para jamaah? Keinginan diri kita sendiri. Ada keyakinan dan keimanan. Sebenarnya yang dipegang oleh kita itu harus ke huruf jim. Jim itu dijenemi, dihayati, diwadaki, dilembuti dalam hati, dalam pikiran. Yang dipegang itu adalah hati dan pikiran. Lalu jim jabar jajakanane manusianya. Jaganan manusianya itu terletaknya di hati dan pikiran. Lalu dilanjutkan lagi di dalam jim jareji, jenjemi atini manusianya. Jenjemi atini manusianya itu diri kita ini yang diaji, yang dikaji, yang dilakukan. Jangan diri orang lain. Kalau udah ketemu tentang diri kita, lalu jimpa seju junjungan atine manusianya. Junjungan atine manusianya itu terletaknya di mana para jamaah? Ada Gusti Allah, ada Sang Pencipta. Lalu ada siapa lagi? Ada hati dan pikiran. Sebenarnya yang dijunjung itu oleh umat manusia itu jangan ke Gusti Allah, jangan ke Sang Pencipta, jangan ke hati dan pikiran. Yang dijunjung oleh umat manusia itu adalah rasa. Segala sesuatu umat manusia bila memiliki rasa, pasti kebenaran yang ditemukan. Kalau yang dijunjung itu Gusti Allah atau Sang Pencipta, itu tidak bisa menolong. Karena yang bisa menolong kita itu adalah rasa. Karena apa? Saya bilang yang bisa menolong itu adalah rasa. Contohnya, saya ini lapar. Apakah Gusti Allah itu bisa mengasih makanan satu piring? Tidak bisa. Sang Pencipta apakah bisa memberi satu piring? Tidak bisa. Apakah hati itu bisa menyatakan satu piring? Tidak bisa. Yang bisa itu adalah rasa. Nah, kalau rasa itu pasti nikmat. Bila ada apanya para jamaah? Kok makan? Ya kalau rasa bila ada yang menerima itu nikmat. Padahal sering berulang-ulang kali saya menyatakan seperti itu. Karena rasa itu kalau yang nikmat itu ada yang menerima. Kalau yang tidak ada yang menerima itu tidak nikmat. Contohnya makanan satu piring itu udah ada rasa dikasih, tapi tidak ada yang menerima, hanya dipegang oleh tangan. Apakah ada rasa nikmat? Tidak. Yang menerima itu pasti mulut. Jadi kita semua ini pengajian ing dirinya.
bukan pengajian menilai diri orang lain. Karena yang bisa menyelamatkan kita ini bukan kitab Zabur, bukan kitab Taurat, bukan kitab Injil, bukan kitab Al-Quran. Yang menyelamatkan kita juga bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Muhammad. Yang menyelamatkan kita itu bukan agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, atau keyakinan, atau kepercayaan, atau yang lain-lainnya. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah diri kita sendiri. Di dalam ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Yang diaji itu diri kita ini, bukan diri orang lain. Entar besok yang mendapatkan kenikmatan diri kita ini. Entar besok yang mendapatkan kesengsaraan diri kita ini. Bukan nabinya, bukan agamanya, bukan kitabnya. Jadi segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini yang bisa menolong kita itu adalah ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Yang bisa menolong kita itu adalah barangnya. Barang-barang itu iman, takwa, tawakal. Bila umat manusianya itu memegangnya, ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Keimanan itu maknanya keyakinan terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah. Tawakal itu di dalam perjalanan umat manusia. Berarti kita semua ini sedang menjalankan keimanan, ketakwaan, ketawakalan. Ketakwaan itu menjalankan perintah-perintah dari Gusti Allah. Nah, menjalankannya itu di dalam ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Segala sesuatu yang menyelamatkan kita itu bukan kitabnya, bukan hafalannya, bukan perbuatannya. Yang bisa menyelamatkan kita itu ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah rasa. Bukan Gusti Allah, bukan agama, bukan kitab, bukan nabi. Semuanya yang bisa menyelamatkan kita itu adalah rasa. Karena segala sesuatu umat manusia entar yang ditimbang itu adalah rasa. Rasa berbuat. Paham ada tidak para jamaah? Kok jawab pahamnya takut-takut ya? Kebingungan. Kalau jawabannya paham tadi dipertanyakan, jadi bingung. Segala sesuatu umat manusia itu yang bisa menolong itu adalah rasa. Rasa berbuat. Bukan tingkah laku perilaku. Bila tingkah laku perilaku tapi tidak ada rasa berbuatnya, itu tidak mungkin ada bijiannya. Tidak mungkin ada imbalannya. Contohnya tingkah laku perilaku. Tingkah laku warawiri ngalor ngidul ngintan ngulon tapi tidak ada tujuan. Itu enggak ada nilainya. Perilaku tentang ucapan, tapi ucapannya itu tidak dilaksanakan, berarti itu tidak ada gunanya. Berarti yang bisa menolong kita itu adalah rasa berbuat. Bila tingkah laku perilakunya itu dilakukan, berarti itulah yang ada gunanya. Karena di dalam kaf jaberka maknanya membuka, lam jaberla maknanya jalan. Kita semua ini di dalam pembuka hati, pembuka pikiran, lalu Gusti Allah itu udah mengasih jalan. Jalannya itu di ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Ngaji dirinya itu adanya di apa? Ngaji dirinya itu adanya di rasa.
Rasanya itu rasa perbuatan. Jadi kita semua ini entar mendapatkan imbalan-imbalan itu karena ada rasa berbuat. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Rasa berbuatnya udah waktunya jam 10, saya udah berhenti. Karena perbuatan-perbuatan tausiah kebiasaannya berbuatnya itu rutinnya jam 10. Ini lebih sedikit nggak apa-apa. Kalau ada kelebihan sedikit itu nikmat. Karena segala sesuatu umat manusia itu yang mencarinya itu sedikit, tidak banyak. Siang malam umat manusianya itu mencarinya yang sedikit, bukan yang banyak. Kalau jawabannya betul, itu seperti apa contohnya? Oh, berarti jawabannya bingung, nggak ngerti. Kalau umat manusianya siang malam itu mencarinya yang sedikit, yang paling nikmat itu yang sedikit, yaitu barang 10-kan. Siang malam itu mencarinya seperti itu. Kenikmatan-kenikmatan umat manusia itu yang paling sedikit. Waktunya hampir habis, tinggal sedikit lagi, saya cukupkan saja. Bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan atau kurang pas dan kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sayanya umat manusia. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Bila ada kelebihan, syukur alhamdulillah. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mau bertanya, saya kasih waktu, silakan yang mau bertanya. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan saja. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.